Halo semuanya, kali ini kita akan membicarakan tentang media televisi dengan urutan pemateri. Pertama, saya Robiul Adil Robani. Kedua, Muhammad Nuruddin. Dan ketiga, Keila Amalia Putri. Televisi, seperti kita ketahui, merupakan bentuk media massa yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk audio visual. Dalam pengembangannya, televisi bermula dari adanya media massa koran. Kemudian, media koran dikembangkan dalam bentuk siaran radio. Dan pada akhirnya, radio dikembangkan kepada media televisi. Di Indonesia, televisi dimulai sejarahnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1962 ketika TVRI melakukan siaran pertama kali. Kemudian dalam media televisi ini dikenal adanya produksi live streaming dan produksi taping. Seperti kita ketahui, ketika adanya siaran live streaming di televisi, biasanya di bagian pojok atas televisi di bawah adanya logo channel televisi ada keterangan live. Tetapi apabila siaran dilakukan secara taping, maka di dalamnya biasanya akan ada keterangan recorded atau bahkan tidak mencantumkan keterangan sama sekali. Itu berarti siaran dilakukan secara taping atau hanya memutar rekaman saja. Kemudian kita perlu tahu bahwa sekarang perkembangan televisi di Indonesia telah sampai pada televisi digital. Kemudian apa sih keunggulan dari televisi digital ini? Dilansir dari Jurnal Teknis ITS yang ditulis oleh Oktaviza dan kawan-kawan tahun 2015, televisi digital mempunyai keunggulan 1. Kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan seperti intervensi, suara dan gambar yang rusak, berbayang, dan masih banyak gangguan yang lainnya bisa diatasi dengan cepat ketika kita memakai TV digital. Yang kedua, memungkinkan siaran dengan resolusi HDTV secara lebih efisien. Ketiga, kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program dengan pemakaian kanal frekuensi yang lebih efisien. Yang keempat, kemampuan transmisi audio, video, serta data yang dilakukan secara sekaligus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi hari ini, yaitu tentang tahapan produksi program televisi. Yang pertama itu ada praproduksi. Tahapan ini sangat penting karena menyangkut berbagai macam persiapan yang dilakukan dalam memproduksi sebuah acara. Tahapan praproduksi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada penemuan ide. Kita menemukan sebuah gagasan, sebuah ide. Setelah itu kita akan melakukan sebuah riset. Setelah riset, kita akan membuat ide tersebut dituangkan menjadi sebuah naskah. Terus ada perencanaan. Tahap perencanaan kita akan membuat sebuah perencanaan di mana waktu kita take off, kita tempatnya di mana, terus krunya siapa aja, terus naskahnya yang mana. Nah, itu adalah tahap perencanaan. Selanjutnya ada persiapan. Kita memeriksa dan melengkapi apa saja yang kurang, apa saja peralatan yang harus dipersiapkan di hari H. Terus selanjutnya ada tahapan produksi. Proses produksi juga dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada organizing.
Ini lebih kepada kita menyusun struktur organisasi dengan kesediaan yang ada, dengan SDM yang ada. Nah, itu ada actuating, itu lebih kepada tindakan pengorganisasian, lebih ke pengarahan kepada anggotanya untuk melakukan kinerjanya yang lebih maksimal. Selanjutnya ada controlling, ini lebih kepada proses pengawasan kepada anggota untuk selalu menyelesaikan program tersebut, menyelesaikan pekerjaannya. Setelah tahapan praproduksi dan produksi, maka selanjutnya adalah pasca produksi. Proses evaluasi terhadap hasil dari proses produksi yang telah berjalan. Evaluasi dapat dilakukan melalui editing online, offline, ataupun mixing. Jadi ini lebih kepada evaluasi setelah kita melakukan sebuah produksi. Jadi kita akan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan harapan kita, apakah sesuai dengan ide awal kita. Terus selanjutnya adalah suatu program televisi selalu mempertimbangkan agar program acara tersebut itu digemari, yang disukai oleh audiens. Nah, berikut 4 hal yang berkaitan dengan suatu program. Yang pertama itu ada produk. Materi program yang dipilih harusnya bagus dan diharapkan dan disukai oleh audiens. Jadi ini produknya harus yang berkualitas, yang memang audiens itu membutuhkan, yang audiens itu yang diinginkan. Selanjutnya ada price, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau membeli program produksi. Itu menentukan tarif bagi pemasang iklan yang berminat memasang iklan pada program yang bersangkutan. Jadi nanti akan ada biaya yang kita keluarkan. Nah, nanti itu akan dijadikan patokan untuk iklan yang ingin masuk pada program tersebut. Selanjutnya ada place, yaitu kapan waktu siaran yang tepat program itu. Jadi nanti kita lebih pada pemilihan waktu siar yang bagi suatu program yang sangat membantu keberhasilan program tersebut. Kapan sih waktu yang tepat? Apakah habis maghrib, apakah habis asar, atau jam berapa? Nah, itu menentukan sebuah keberhasilan program. Selanjutnya ada promosi. Bagaimana kita memperkenalkan, kemudian menjual acara tersebut sehingga dapat mendatangkan iklan dan sponsor. Gimana kita berpromosi agar program tersebut ditarik, membuat tertarik iklan dan sponsor masuk pada program tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Produksi program TV. Program televisi tidak dapat terlepas dari adanya kerjasama oleh tim produksi yang merangkai dan menggambarkan ide cerita atau skenario ke dalam bentuk audio dan video. Adapun dalam sebuah proses produksi dibutuhkan beberapa materi untuk mencapai kesinambungan dalam hasil yang optimal. Materi tersebut antara lain berupa materi produksi, biaya produksi, sarana produksi, serta organisasi pelaksanaan produksi. Dari Fred Wibowo tahun 2007, pertama materi produksi. Materi produksi menurut Fred Wibowo dapat dijelaskan menjadi berbagai macam faktor seperti kejadian, benda, binatang, pengalaman, atau hasil karya lain yang dapat diolah menjadi sebuah produksi yang berkualitas. Proses produksi sebuah acara dapat ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan pemikiran kritis yang dimiliki oleh produser dalam acara tersebut. Keberadaan visi dari seorang produser turut serta dalam mempengaruhi hasil dari program yang ia produksi karena turut membantu dalam pemilihan materi produksi yang selektif dan kritis. Yang kedua ada sarana produksi. Menurut Fred Wibowo tahun 2007, sarana produksi adalah sarana yang dipergunakan dalam proses produksi untuk mewujudkan hasil nyata dari ide yang dimiliki. 3 hal pokok yang dimiliki dalam proses produksi antara lain dapat berupa unit peralatan perekam suara, unit peralatan perekam gambar, serta peralatan pencahayaan. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi
sangat diperlukan dalam setiap produksi program acara. Dan biaya produksi dapat mempengaruhi kelangsungan dari program acara yang diproduksi, baik berupa jumlah episode ataupun kualitas yang dimiliki dari acara tersebut. Seorang produser hendaknya memiliki pemikiran dan pertimbangan yang matang dalam mendapatkan serta menggunakan biaya produksi pada acara tersebut, pada acara yang ia miliki. Sebuah biaya yang dimiliki oleh program acara tertentu dapat didasarkan pada financial oriented atau quality oriented. Yang keempat, ada organisasi pelaksanaan produksi. Organisasi pelaksanaan produksi terkait dengan tim serta karyawan yang turut serta dalam operasional alat dan proses produksi dari suatu program acara. Hendaknya sebuah tim produksi dapat menjalin kerjasama dan kinerja yang dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh produser.